Baik, eh, jadi kita hari ini akan membahas soal server ya. Jadi kalau server itu pada awalnya hanya tunggal ya, tunggal seperti ini misalnya. Saya besarkan layarnya, oke. Tunggal seperti ini, di mana jaringan dihubungkan dengan server menggunakan protokol TCP/IP. Eh, Klien akan berhubungan dengan server dengan nomor defaultnya itu 80, baru setelah itu mereka mengganti nomor eh, portnya ya, sehingga satu klien dengan server itu dengan klien lain tidak akan tertukar. Kemudian solusi untuk memperbaiki kualitas awalnya dengan upscale, yaitu meningkatkan kecepatan prosesor, kapasitas memori maupun kecepatan jaringan. Itu tiga itu biasanya masalahnya. Jadi kalau memang sudah dinaikkan kecepatannya masih juga bermasalah, umumnya seperti yang ini Bapak-bapak. Jadi server itu diperbanyak ya, diperbanyak menggunakan jaringan LAN misalnya, dan kita default connect ke satu komputer dulu. Ya ini misalnya kita komputer ini kita gunakan eh, software router seperti MikroTik ya, di mana di dalamnya ada program load balancing. Load balancing itu misalnya menggunakan round robin, server pertama melayani klien pertama, klien kedua, seterusnya, server kedua dan ketiga dan seterusnya. Ada beberapa algoritma yang digunakan di load balancer ya. Jadi ini juga bisa jadi bahas, tetapi ini sudah lama teknologinya. Kemudian orang berkembang bagaimana kita meningkatkan uh, kecepatan daripada server kita ya. Jadi langkah yang pertama yang dilakukan setelah upscale dan menggunakan load balancer yaitu memperbaiki arsitektur server itu sendiri. Jadi kalau servernya itu one tier, dia satu tier, ya ini ada tulisan tier ya. One tier itu maksudnya interface web servernya yang menerima koneksi dengan processingnya yaitu logika atau customer logic kalau di sini ya, customer logic. Nah ini tiga tier ya. Web server ini kan ini untuk komunikasi, misalnya menggunakan socket programming, menggunakan RPC atau menggunakan sistem komunikasi jaringan yang lain ya, web service misalnya ya. Jadi di balik dari front end server ini yang dilihat oleh user, di baliknya adalah logika atau proses middleware untuk memproses apa sebetulnya yang diminta oleh klien. Nanti kalau sudah cocok, maka datanya diambil data dari database. Jadi kan ada tiga tingkatan. Kalau tiernya satu, maka ini semua ada berada dari satu komputer. Nah, kebanyakan itu tiernya tidak satu, ya minimal dua lah. Yang seperti ini, ada database servernya misalnya terpisah, database servernya terpisah di server database sendiri. Namun kadang ada yang lebih banyak ya menggunakan tiernya tiga. Seperti ini. Klien, kemudian web server dengan bisnis logiknya itu di komputer yang sama kah? Ini sebetulnya ini yang tiga tier itu yang ini yang betulnya. Jadi ada apa front end-nya, ada customer logic-nya, ada database-nya. Jadi kalau ini dipisahkan ya, itu mungkin kecepatannya lebih apa bagus ya. Jadi database-nya biasanya dipisahkan. Database menjadi satu, melayani banyak server, bisa seperti itu. Tiga tier. Jadi ini tiga tier ya. Ini penggambarannya masih kurang yang ini ya. Yang ini masih kurang. Itu dianggap client tier itu. Ini
Untuk apa? Untuk yang model sebentar saya ke bawah. Nah, model seperti ini. Ini kalau saya berbesar, kalau model seperti ini berarti ini kan kliennya pakai aplikasi. Seperti kita Facebook, aplikasi Facebook. Jadi aplikasi Facebook tidak harus connect ke web based application, langsung saja ke database sistemnya, ke pengolahan logika permintaan klien, baru dihubungkan ke database. Ini kalau aplikasi, karena di aplikasi handphone misalnya. Tapi kalau yang berbasis web, PC, ya, tidak berbasis aplikasi, kita kan menggunakan browser kliennya. Diterima oleh web server, kemudian ada logika untuk customernya, baru database-nya. Jadi penggambaran yang di depan tadi ini lebih ditujukan ke aplikasi, ya, ke aplikasi. Nah, ada lagi yang n-tier atau multi-tier, multi-tier. Multi-tier maksudnya kita dilayani oleh server tier kedua dan tier ketiga yang berbeda-beda. Nah, salah satu layanan multi-tier itu adalah Content Delivery Network. Content Delivery Network, saya tulis di mana Content Delivery Network. Content Delivery Network. Mana dia Content Delivery Network? Ini ya. Oke. Inilah mungkin ya. Content Delivery Network. Apa itu Content Delivery Network? Jadi saya berbesar ini, Pak. Misalnya yang kita pakai web application. Baik. Ini web dan aplikasinya ini, ya, front end dari servernya itu bisa banyak. Kemudian pengolahan data logika customer bisa banyak. Database-nya juga bisa banyak. Nah, tier-tier yang satu kelompok, satu kelompok, satu kelompok ini terpisah secara geografis. Jadi tiernya ada tiga tier, three tier, ya kan? Tiernya tiga, tapi terdistribusi di wilayah-wilayah yang berbeda. Nah, kalau kita nggak mau repot-repot, kita sewa langsung ke penyedia content delivery network. Apa itu content delivery network? Itu adalah usaha komersil yang memiliki jaringan server. Ibaratnya bapak-bapak, kalau kita punya server USU, kemudian kita buat di Jakarta untuk melayani orang di Jawa sana, kita buat di Singapura untuk melayani Asia, kan kita repot, harus sewa tempat, koneksi internet, beli infrastruktur, kemudian mempekerjakan pegawai, kita tempatkan di sana. Tapi kalau nggak mau repot-repot, kita sewa saja yang sudah punya server di mana-mana, seperti Akamai, ya, seperti Akamai. Jadi content delivery network ini seperti Akamai. Mereka memiliki server di mana-mana. Arsitekturnya bisa dilihat di sini. Jadi user yang dari manapun berasal, dia bisa mengakses server-server yang berserakan di content delivery network ini. Kalau dia misalnya kontennya itu konten yang bersifat statik, kan mudah ya, statik tinggal copy paste aja, replika ke server lain, bisa dibaca oleh orang di mana-mana. Dan ringan proses replikanya, kalau dia statis. Tapi kalau dinamis, kan proses replikanya itu agak repot, ya. Sehingga content delivery network arsitekturnya makin eh, harus lebih lebih wah ya. Jadi banyak semua. Nah, biasanya itu ada DNS servernya, Bapak-bapak. DNS servernya menentukan server secara geografis. Jadi kalau IP kita terdaftar di Medan, maka servernya dicari, diputuskan oleh DNS ke server di wilayah terdekat. Nah, jadi wilayah terdekat. Jadi
Kalau nggak mau repot-repot ya pakai CDN saja. Tinggal pilih kota, pilih kecepatan, pilih kapasitas, ya. Jadi nggak repot. Nah, untuk memperbaiki kualitas daripada content delivery network ini banyak penelitian ya. Itu lebih banyak bagaimana database-nya itu bersifat eh, kalau belajar teori distributed system ada misalnya integrity, syarat database integrity, di mana ibaratnya ATM kita ya, kita ambil ATM, ngambil duit 10 juta dari rekening kita, kemudian tiba-tiba kita naik pesawat jet yang 5 menit sampai di New York sana. Baru kita ngambil lagi di sana, duitnya eh, tercatat belum dipotong, padahal sudah dipotong. Nah itu kalau bisa terjadi itu integritasnya jelek. Jadi database yang multiple ini ada dia teknik-teknik supaya suatu data yang diubah itu akan dieksekusi kalau semua eh, database cadangan terpilih itu juga diubah, menjaga integrity. Jadi content delivery network menggunakan banyak server, baik itu server untuk web servernya, baik untuk customer logicnya, baik untuk database-nya, dan memastikan proses replika itu dijamin terintegrasi ya, integritinya terjamin. Nah, masalah-masalah di penelitian itu nanti bisa dibaca-baca sendiri. Kita nanti masuk lagi bisa kita diskusikan. Jadi konsistensi inilah yang jadi masalah ini dia. Di sini disebut bahwa konsistensi database satu dengan yang lain itu misalnya menggunakan multicast. Apa itu multicast? Multicast itu adalah menghubungi beberapa node terpilih secara bersamaan. Kalau misalnya di jaringan ada A, B, C, D, E, A menghubungi B itu unicast namanya. Kalau A menghubungi B dan C itu multicast. Kalau A menghubungi semua yang ada di jaringan itu namanya broadcast. Jadi untuk konsisten data yang diubah dia menggunakan teknik multicast ya, yang mana saja yang diubah. Jadi ini lagi ada teknik untuk mencegah inkonsistensi. Ini kalau mau penelitiannya di content delivery network bisa disimulasikan hanya menggunakan beberapa komputer, dan syarat pengetahuan Bapak-bapak kalau mau tesisnya di sini adalah kemampuan network programming, memprogram TCP maupun UDP. Selanjutnya kalau kita mau repot-repot, kita harus belajar grid computing. Apa itu grid computing? Kita nggak nyewa punya orang, kita bikin sendiri. Kita bikin sendiri. Jadi kalau tadinya lokal hanya pakai satu LAN, ya, lokal cuma pakai satu LAN, di grid computing ini bisa ke jaringan yang jauh servernya. Kita bisa beberapa jenis caranya. Yang di sini bisa pakai cluster. Apa itu cluster? Ya misalnya kita mau memanfaatkan komputer-komputer yang ada di kampus-kampus di Sumatera Utara atau di Medan sajalah dulu. Kita data misalnya pergi kita ke Unimed, ada berapa komputer yang bisa disewa resourcesnya sekian-sekian, yaitu klaster Unimed. Dan komputernya harus standby kita bisa sewa, kita pakai. Jadi nanti kalau ada processing kita perlu nyimpan apa, butuh CPU untuk memproses, butuh memori untuk menyimpan, ya kita bisa pakai cluster itu. Ya, jadi klasternya itu pemakaiannya ada grafik seperti ini, yang di bawah ini, nah ini. Jadi kalau penuh di sini bisa pindah, dia pakai hash, ya pakai hash alamatnya. Ke komputer mana kita menyimpan selanjutnya dia pakai hash. Itu juga di peer to peer kalau nanti kita ngobrol lebih banyak bisa.
Nanti kita ulang lagi untuk menekankan. Yang kedua adalah peer-to-peer computing, yaitu kita nggak lewat cluster, tapi komputer yang satu-satu di rumah pun bisa disewa, ya. Yang tunggal-tunggal juga bisa disewa dan bisa dihubungi per kebutuhan kita, langsung unikas ke komputer yang dibutuhkan. Ada yang pakai internet computing. Internet computing ini bagaimana? Ada proses kita butuh utility saja. Misalnya kita butuh prosesornya untuk menganalisis image. Jadi komputer itu kalau misalnya dia lagi standby dipakai orang, dia bisa melaporkan dia berapa resource yang dia punya selain pekerjaan yang dia lakukan sekarang. Jadi komputer yang dipakai orang pun bisa kita pakai. Jadi itu ada lebih lanjut utility computing namanya, ya. Jadi dia bisa cluster secara keseluruhan komputer dipakai. Ada yang peer to peer, yang tunggal-tunggal, ya, dihubungi langsung bisa, dihubungi secara ini peer to peer ya. Kemudian ada yang pakai internet computing, kita utilitas mana yang kita bisa dipakai, nggak perlu semua. Ada beberapa masalahan yaitu pergerakan data, replikasi data, ya, kemudian resource management, penggunaan memori, prosesor, ya, kemudian pembagian tugas atau scheduling, ya, pengiriman tugas yang sudah selesai, job submission. Ini bagian-bagian orang yang teliti, orang yang mau spesialisasikan diri di jaringan. Ya, ada beberapa software yang bisa dicoba, searching, Globus, Condor, Nimrod, ya. Ada lagi ini juga simulator, ya. Ini yang dibuat open, ya, ini yang buat berbayar, ya. Ini juga ada yang banyak digunakan untuk network juga, simulator juga, ya. Baik, selanjutnya itu kita masuk ke cloud computing. Cloud computing itu lebih bersifat high speed, kapasitas besar bapak-bapak. Ya, jadi kalau kita melihat cloud computing, ini bagian dari kuliah kita, ya dia ada 3 layanan, ya, kita bisa memandang, ya, baik public maupun private, pakai punya pemerintah maupun orang-orang atau campuran, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang nah ini bagian dari apa? Jadi yang inilah, ini saya langsung kemari saja. Jadi bapak-bapak kalau cloud computing, ini dia. Jadi kalau kita pakai semua sampai level software, yaitu yang apa apa istilahnya layanannya SaaS ya, software itu lengkap, berarti kita infrastrukturnya pun dukung semua, ya. Yang contohnya kita pakai Gmail, ya, kita kan nggak apa lagi, nggak repot-repot mikirin hardware mana, berapa kapasitas, kita sudah dilayani full, ini yang tertinggi, Gmail, ya. Jadi semua jaringan, memori, apa udah diurus mereka semua. Atau kita cuma ingin apa saja, pakai untuk infrastruktur saja, ya. Infrastruktur itu dari aplikasi sampai eh, apa ya, operating system, ya. Operating system terkait dengan server storage sebetulnya, ya. Jadi kita bisa milih lagi server storage-nya, kita bisa nentukan lagi, ya. Jadi aplikasi untuk yang sifatnya infrastruktur, sorry, ini yang dipakai itu sebentar. Iya, jadi yang kita manage sampai softwarenya kita manage, yang kita sewa dari apa? Yang sewa dari penyedia, yang penyedia kita bisa menentukan paket server storage-nya berapa. Sementara kalau yang bersifat platform, kita hanya menggunakan
aplikasi dan data saja. Yang lain vendornya yang ngatur. Jadi ini kalau nggak salah yang paling rendah itu infrastruktur ya, infrastruktur. Yang infrastruktur sebagai service. Oke, nanti dibaca-baca lagi karena enaknya jumpa langsung sebenarnya, cuma cuacanya lagi panas. Tadi pun saya nggak ke kampus. Oke, nanti dibaca ada ke permasalahannya, setiap arsitektur bagaimana ya. Kemudian Bapak-bapak, jadi cloud ini sifatnya untuk yang datanya besar Bapak-bapak ya. Selain cloud, jadi kalau saya mau lompat, saya sebetulnya lompat ke ini dulu, edge ya. Kalau di edge itu misalnya inilah perangkat-perangkat kita yang sekarang IoT ya. IoT kan kecil-kecil Bapak-bapak. Datanya kecil tapi sering ya. Misalnya ini di contoh ini dia sensor-sensor di tanaman. Saya perbesar. Sensor-sensor di tanaman ya dilaporkan disimpan di cloud datanya. Nanti user ya, ini misalnya user mengakses data yang di cloud, dia akan melakukan apa? Nanti akan diteruskan perintahnya untuk apa? Jadi ini yang biasa tipikal orang bikin IoT pakai Firebase ya. Jadi ini biasanya. Kalau ini semua disimpan ke cloud langsung, kayaknya kemahalan Bapak-bapak. Yang pertama, cloud itu besar. Kemudian cloud itu jauh, mahal. Ya, kemudian data kita itu kadang datanya pendek-pendek, nggak standar. Maka dari yang perangkat-perangkat IoT sekarang yang ke end user, yang ke edge, yang ke tepi, namanya edge ya. Ini edge device. Edge itu edge ya. Eh, ke tepi dia, ke tepi ke user langsung. Kalau dilayani langsung ke cloud terlalu mahal. Maka ada dua teknologi yang ditawarkan. Yang pertama fog computing. Jadi fog computing itu ya server-server dari cloud itu digeser ke arah user. Jadi fog computing ini banyak ditawarkan oleh vendor-vendor penyedia perangkat, misalnya Cisco. Misalnya dia punya routernya ditambahi server di dalamnya. Ya, di router itu bisa melakukan sesuatu yang bisa mewakili server daripada cloud. Ya, server dari cloud misalnya mengkompres data, kemudian misalnya kalau di cloud itu ada fungsi untuk deteksi jumlah orang gitu misalnya. Ya, oke, zoomnya akan mati dalam 10 menit. Kita usahakan cepat. Jadi dengan menggunakan fog computing, dengan orang-orang yang menawarkan produk, ya produk-produk router, produk server, mereka apa misalnya usul lah punya cloudnya kemana, sewa ke Telkom misalnya, satu usul kemarin tuh ke Telkom cloud ya. Rupanya ada sensor-sensor yang didistribusikan di seluruh USU, mau kita simpan datanya dan bisa diakses semua prodi misalnya untuk lihat banjir atau tidak. Nah, kalau langsung dikirim ke cloud terlalu mahal, ya. Kalau misalnya, alah ngapain untuk melihat statistik sensor masa kirimkan ke cloud, kirimkan saja ke PSI. Nah, jadi ada yang support misalnya, oh alat ini Cisco punya alatnya. Jadi diproses di alat Cisco, nanti penyimpanannya aja di cloud. Nanti kalau untuk proses yang real time, dicukup di PSI saja dibuat. Nah itulah fog computing Bapak-Bapak. Jadi fog computing itu adalah cloud yang ditarik ke ala pelanggan, ya, yang dikecilkan layanannya. Jadi yang kecil-kecil untuk yang apa misalnya dari IoT-nya nggak standar datanya, ya bagaimana dikirim ke cloud oleh fog jadi standar. Tapi ada juga aku nggak mau pakai fog ah. Fog itu kan banyak
produk-produk yang ditawarkan orang. Aku mau buat sendiri. Yang mau buat sendiri apa? Edge computing. Edge computing mana dia? Ini dia. Edge computing. Edge computing bagaimana? Hilangkan fognya. Udah kita proses sendiri. Pakai alat-alat tambahan. Kita sendiri yang menentukan. Gak pakai alat-alat yang ditawarkan apa. Tambahkan komputer kah? Tambahkan apa. Jadi banyak yang mengajukan edge computing. Ya, dia menggantikan fungsi cloud, tapi dekat dengan perangkat user. Edge computing. Ya, edge computing. Jadi eh, ini edge computing ya. Edge computing itu bagaimana? Edge computing itu dia tambahan alat-alat tertentu juga. Misalnya menggunakan AWS Cloud ini kan. AWS-nya itu ditambahi modul untuk menangani AWS kan untuk cloud yang besar. Tapi dia tambahin modul untuk menangani data-data edge, data-data alat-alat yang ada di pelanggan. Jadi ini solusinya lebih murah. Kemudian dia nggak bergantung peralatan. Kalau misalnya aplikasi militer, ya, aplikasi kita pribadi bikin kebun, ya, untuk aplikasi-aplikasi misalnya face recognition, speech translation, kita dapat gambarnya dari HP, begitu dikirim nggak mesti jauh-jauh ke cloud ya, ke base station aja ada misalnya, ya langsung ya. Jadi ke WiFi, ke access point ada. Baik, selanjutnya yang terakhir kita ke sisi HP kita misalnya di HP. Jadi di HP ini ada Edge AI banyak sekarang. Jadi di apa ini IoT, microcontrollernya kalau bisa ada AI-nya, ya. Kenapa? Nggak repot-repot kita kirim ke cloud, ya. Tapi biasanya terbatas hardware-nya. Jadi apa biasanya solusinya untuk memungkinkan IoT itu bisa menganalisis data? Itu biasanya ini ada saya buat di sini IoT itu perangkat IoT Pak, ada yang analisisnya hanya EDA. Apa itu EDA? EDA itu explanatory data analysis. Jadi misalnya yang data statistiknya, kemudian ada eh, univariate, bivariate, multivariate analisis. Apa itu? Menghubungkan mencari hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Ya, kalau yang multi kan banyak variabel. Kalau bivariate cuma dua variabel. Misalnya pengaruh ketinggian air terhadap uh, kelembapan misalnya. Ya, itu kan bivariate. Atau kita dapat datanya kita analisis pakai machine learning ya. Itu kan biasanya ya. Tapi ini kebanyakan offline kan, kebanyakan offline. Jadi bagaimana kalau mau online? Online itu ada yang sekarang misalnya pakai TinyML. Begitu dia mendeteksi level kadar garam sekian, kadar santan sekian dibandingkan dengan data yang banyak, ya, oh baru ditentukan berapa banyak air yang harus disiram. Ya langsung dia. Ya, tapi kalau ML kan pakai data yang banyak. Kalau cuma if saja datanya sedikit. Tapi ini kan terbatas ini ML. Yang sekarang itu hardware-nya yang diubah, Pak. Ini banyak orang mengubah arsitektur komputer von Neumann. Jadi arsitektur komputer sekarang ada CPU, ada memori, ya, yang terpisah-pisah, ada peripheral, itu von Neumann arsitektur. Sekarang banyak diisukan untuk diganti, yaitu AI accelerated hardware. Contohnya apa? Contohnya jaringan di neural network itu kan berbentuk jaringan-jaringan. Itu digantikan IC yang berbentuk jaringan, di mana bobot-bobotnya itu diganti dengan nilai resistor yang berbeda-beda. Jadi softwarenya diganti dengan hardware supaya proses AI-nya lebih cepat. Itu contohnya AI accelerated. Ada lagi yang modelnya begini. Oh, trainingnya di cloud. Training cloud, training untuk dapatkan model AI-nya. Begitu dapat model AI-nya,
dia di copy, dimodifikasi supaya cocok masuk ke handphone misalnya atau ke embedded system yang kecil. Jadi kan bapak-bapak kalau bapak-bapak belajar misalnya eh, klasifikasi wajah cantik seorang gadis misalnya kan, kita kan butuh data wanita cantik, wanita jelek yang banyak, yang ada labelnya. Kita training lah pakai machine learning atau SPM misalnya, support vector machine. Nanti keluarannya itu apa? Keluarannya model. Model itu apa? Model itu ya eh, berisi parameter-parameter di neural network. Kalau dia neural network, SPM itu parameternya adalah jarak-jarak apa persamaan ya. SPM kalau misalnya eh, binary apa misalnya decision tree ya, variabel-variabel di setiap kotak decision tree itu dia modelnya. Kalau di neural network modelnya yaitu nilai-nilai bobot daripada eh, edge garis yang menghubungkan node ke node. Jadi nilai-nilai itulah yang model. Nanti setelah dijalankan di cloud, diproses untuk data yang banyak, hasil modelnya itu dimodifikasi atau mungkin dimampatkan, diambil yang penting-penting saja, dimasukkan ke perangkat IoT. Sehingga apa? Ketika IoT mendapatkan data, dimasukkan model, maka dapat jawaban untuk solusi masalah yang dibutuhkan. Jadi dia nggak terus-terusan pakai cloud ya, dia kalau bisa cloudnya itu hanya sekali dipakai untuk training saja. Misalnya data untuk tanaman yang pakai sensor-sensor itu dipanen selama 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Datanya itu training di cloud ya, karena cloud kapasitasnya bisa besar, cepat dalam 3 hari dapatlah modelnya. Nah modelnya ini di copy ke masing-masing sensor sehingga lain kali sensor-sensor ini tidak menghubungi cloud untuk memutuskan apa yang diperlukan. Jadi itu kira-kira urutan-urutannya Bapak-bapak eh, teknologi klien server, teknologi server ya. Jadi servernya dari server sendirian ya, servernya di upscale komputernya, terus pakai load balancing, kemudian pakai grid computing ya, pakai grid computing, kemudian pakai cloud computing, cloud computing, kemudian ada namanya fog computing. Jadi fog computing ini bukan untuk kecepatan ya Bapak-bapak. Dia lebih melayani ke perangkat-perangkat yang eh, IoT misalnya. Jadi di antara cloud sama IoT dia diletakkan.